Tahu nggak kenapa cuman 1% bisnis yang sukses atau yang jualan nih dalam 5 tahun pertama? Gini, gua tahu ini kayak fakta kejam, tapi pernah ada yang nge-survey dan ngasih data kayak gini. 90% bisnis itu mati di tahun pertama. Ya, berarti sisa berapa tuh? 10% ya. Ya. Dan yang bertahan sampai 5 tahun itu tinggal 10% lagi. Nah, lo artinya 1% dong yang sukses. Kok bisa sih sadis gitu? Emang apa sih yang bikin gagal? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik subscribe dan aktifin tombol notifikasi loncengnya. Nah, apa yang bikin banyak seller atau banyak bisnis itu gagal di tahun-tahun pertama? Yang pertama, ini adalah alasan yang paling klasik dan gue yakin lu juga pasti pada masuk akal sih ya. Karena banyak seller baru atau banyak pebisnis baru itu cenderung banyak kagak taunya. Bener gak? Tapi kalau dipikir-pikir nggak salah juga sih. Kenapa nggak banyak taunya? Sekarang gini deh, gue mau tanya sama kalian. Siapa di antara kalian yang diajarin cara bisnis, cara jualan sedari kecil? Kagak ada, men. Sekolah kita itu kagak ngajarin lu buat jualan. Malah gue inget ya, dulu gue nggak tahu kalian pernah ngalamin atau nggak, tapi angkatan gue nih, gue ngalamin nih. Zaman SMA, ya, gue mengerjakan side job, anjir, bisnis sampingan gitu ya, nggak side job sih, bisnis sampingan. Itu gue jualan celana di sekolah. Jadi gue ada teman gue jualan celana, dia punya barang sisa ekspor, terus udah gitu ya udah gue ambil barangnya dan gue jualin ke teman-teman. Terus pas satu kali di sekolah kan lo tahu nih, ada yang namanya suka razia kan. Anjir, barang dagangan gue dirazia guys. Yang maksudnya itu adalah kegagalan pertama gue sih kayaknya dia. Yang aduh gila gitu kan ya. Ya di sekolah memang maksudnya kita nggak diajarin, jadi wajar gitu loh. Lu karena lu nggak tahu harus ngapain. Mana lagi kalau lu ngomongin sekarang ini lah, lu ngomongin bisnis tuh atau jualan tuh nggak gampang loh. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang. Contoh kalian mau buka jualan online. Kan orang tuh gue karena suka sedih, bukan suka sedih ya, suka kesel kalau misalnya ketemu orang tuh ngapain, oh gue ini jualan online, terus tuh mukanya tuh kayak ini gitu tuh, udah nanya tuh, oh jualan online doang kayak kerjaan mama nggak jelas, anjir. Nah jadi suka kayak gitu kan, kayak kagak tahu lo, anjir, lo jualan online yang kaya ya, itu lebih kaya dari lu. Bisa gua beli lo. Tapi kan itu fakta ya, bener nggak maksud gua, ya kan? Nah, kadang orang tuh nggak tahu gitu kayak, dan ketika lu jualan online, yang banyak orang nggak ngerti itu adalah yang dia pelajari banyak. Contoh gini, kalian harus ngerti packing berarti artinya lo harus ngerti ilmu logistik. Nah, puyeng kan lo, ya. Oke, lo harus bisa bikin konten. Oke, bikin konten berarti ilmu media, fotografi, seni lo jadiin satu, dah. Ya, ketiga, lu harus bisa ngiklan. Oh, advertising lu tambahin lagi. Communication skill, advertising, data analitik. Itu udah jadi profesor semua tuh kan. Terus udah gitu lu harus bisa apa lagi? Ya, lu harus bisa copywriting. Oh, nulis lagi, influence orang. Belum lagi nanti lu harus bisa customer service. Itu udah banyak hal yang maksud gue tuh harus dipelajari. Dan jadi wajar banget loh kalau misalnya dibilang kenapa banyak yang gak berhasil. Ya, memang susah. Dan ketika seller baru cenderung nggak tahu, wajar. Bahkan gini, satu lagi yang kadang orang nggak ngerti adalah setiap platform punya aturan. Dan aturan platform kadang itu sucks buat kita. Contoh, sesimpel kayak gini ya. Belum lama gue baru bikin beberapa konten. Gue nggak tahu kalian ada yang bakal lihat atau enggak di TikTok atau mungkin di YouTube Short, mungkin gue bakal masukin. Tentang ternyata bayar Indonesia itu banyak yang bodoh. Nggak sih, gue nggak bilang bodoh gimana sih. Tapi maksud gue gini loh, mereka nggak tahu, gue bukan maksudnya jahatin mereka, gue enggak, tapi maksud gue adalah mereka tuh nggak ngerti kalau ternyata apa yang mereka lakuin itu ngerugiin seller. Sesimpel kayak gini, contoh, gue punya ya, ini toko gue yang gue alamin ya, di toko gue ini salah satunya di buku ini, di toko gue yang bahas tentang buku 0 sampai 1 juta dolar ini kan cara buat jualan, lo bisa belajar di sini. Jadi gini, gue ngajarin orang cara jualan dan gue dikasih rating jelek. Tau gak gara-gara apa? Ratingnya gara-gara gini. Dia kasih bintang 1 gara-gara gini. Saya belum buka karena saya belum pakai. Saya kasih bintang 1 dulu. Nanti kalau saya udah pakai baru saya kasih bintang 5. Waduh. Lu kagak tahu ya guys, lu tahu kagak sih, lu ketika lu kasih bintang 1, lu ganti jadi bintang 5, itu toko gue udah kena flag. Gitu kan, ya kan, gara-gara lu ceritanya sok pintar, bener sih lu pintar sih, gue gak ngerti lu pintar apa bego gitu ya. Nah udah gitu ketika kita kontak, dia bener akhirnya setelah baca buku ini ngerasa bermanfaat ya. Terus dia bilang, Kak maaf udah gak bisa diganti bintangnya. Bukan, kena kan, gara-gara lu kan. Terus dia cuma tulis reply, oh sellernya bagus bla 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 bla. Ini harusnya bintang 5, lu tulis bintang 5 juga tetap aja di sistem gue udah kena flag. Nah
Tapi kan maksud gue itulah hal-hal kecil yang kadang orang tuh nggak tahu ya kan, dan itu adalah salah satu alasan pertama. Terus yang kedua, biasanya nih karena mereka nggak tahu, kadang seller baru juga jadi kelemahannya adalah mereka nggak tahu misalnya ketika mereka mau jualan, gua harus riset dulu nggak sih? Dan mayoritas yang gua tahu kagak riset. Kenapa gua bilang gitu? Gua juga dulu sama. Ya kan, waktu di awal ya udahlah, kita kan kalau mau jualan barang, barangnya apa? Ini kita cobain dan kita modal semangat. Enggak. Semangat. Terus udah semangat, kok ternyata ngejalaninnya nggak butuh semangat doang ya. Lu semangat 45, lu mau ini itu juga tetap aja butuh skill. Benar nggak? Ya nggak? Nah itulah dia. Dan padahal harusnya lu riset. Nah udah gitu, lu tahu oke, gua harus riset. Apanya yang harus gua riset ya? Terus kalau udah gua riset, ini udah dapet nih hasil risetnya. Terus insightnya apa? Gimana gua ngambil kesimpulannya? Gimana gua ini itunya? Ya gua ngerti memang mahal memang. Buat bikin produk itu mahal. Malah gini, makanya gue pernah ketemu ya sama salah satu profesional di mana dia itu bikin jasa buat riset produk sebelum di launch, gitu ya. Jadi dia karena udah terbiasa bikin launching produk, jadi di riset ini kurang lebih seperti apa, yang kejadian bakal kayak gimana dan kayak gimana. Kelasnya bagus, tapi jangan salah guys, harganya 50 juta juga. Dan memang itulah maksud gue yang bikin, maksudnya apa ya, kayak banyak seller tuh ya, aduh, miss-nya di situ gitu ya. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kalian sebelum mulai riset dengan yang kecil-kecilan kayak 50 juta tadi kan mahal banget ya. Sebenarnya gini, di Mea kita punya juga nih. Jadi ada salah satu service. Sebenarnya service ini tuh bukan buat jualan. Tapi kalau kita namain jasa iklan riset. Ini murah meriah kalau ini. Jadi kalau iklan riset itu adalah gini, lu punya produk, sama kita dites buat di iklannya. Dan saran kita adalah memang gini, lu jangan ngarapin penjualan, gak akan ada penjualan. Tapi dari hasil respon iklan, kita bisa ngasih berbagai analisa, nanti tinggal lu terserah gitu loh. Lu mau, oh ini produk kayaknya bisa bagus, ini produk kayaknya nggak bagus gitu loh. Kebayang gak? Nah itu adalah sesuatu yang lo butuhin. Terus udah gitu, biasanya banyak seller juga yang bikin stuck adalah kenapa banyak gagalnya tinggi, nggak punya USP. Dan atau gini, bahkan gini ya, gue sih pernah ngobrol, bukan pernah ngobrol, gue sering ngobrol sama seller. Terus udah gitu gue tanya kan, misalnya kayak, aduh kenapa ya produk gue gini-gini aja. Gue tanya, emang kelebihan produk lo apa? USP lo apa tuh USP? Nggak tahu. Ya udah, terus kelebihan produk lo apa? Ya nggak ada sih, sama aja sih sama orang. Gue lihat orang itu jualan laris, ya udah gue bikin aja mirip-mirip, bahan bagus gue ini. Nah yang mereka lupa adalah ketika misalnya menjual, itu bukan cuman, contoh gini lah, gue bikin buku ya. Ini buku tentang cara jualan sebagai seller gitu ya, lu di TikTok Shop. Lu lihat nih, oke, ini buku gue tentang TikTok, halaman gue segini. Lu bikin buku kedua tentang TikTok, ya. Terus halaman lu kasih 2 kali lipat lebih tebal. Apakah itu jadi USP? Belum tentu. Oke, desain gue kayak gini, lu anggap desainnya udah kuno, ya udah lu ganti desainnya lebih bagus. Apakah itu bakal bikin orang beli? Belum tentu juga. Gitu ya. Misalnya nih, gue di sini gue bahas apa, lu tambahin deh. Jadi cuman apa yang gue punya lu tambahin. Itu bukan jadi sesuatu yang unique selling point gitu. Unique selling proposition itu bukan seperti itu. Tapi sesuatu yang di mata konsumen itu kenapa mereka mau beli. Nah ini juga nih yang kadang orang kagak ngerti. Nah ini sebenarnya bisa juga dibantu dibikinin gitu ya. Dimana kita juga punya salah satu service buat bantu bikinin kalian menemukan USP untuk produk kalian gitu ya. Nah terus ada lagi, margin terlalu tipis. Nah jujur sih, jujur ya, maksudnya kalau lu udah terlalu tipis kadang susah buat growth. Kenapa? Ya gue juga sama, contoh gini, ini buku ini ya, jujur kalau misalnya menurut gue, ini secara harga dengan value, ini marginnya sangat tipis sekali dibandingin value-nya. Gitu, makanya mungkin dalam waktu dekat kita mau naikin harga nih, kurang lebih 2 kali lipat. Makanya kalau buat lo yang belum beli, mendingan lo beli deh, mumpung harga lama nih, gue buat kasih bocoran dulu nih. Ini value-nya mau ditambah sedikit dan harganya bakal kita naikin. Gitu ya, jadi kan, nah itu kenapa? Karena kalau udah tipis, lo gimana ya, maksudnya budget buat growth-nya tuh lebih susah. Gitu, budget buat growth-nya lebih susah, jadinya lebih repot. Gitu ya. Dan terus udah gitu yang paling banyak adalah nggak ngerti gimana caranya datangin traffic. Jadi gini, lu udah bisa, oke lah, lu nggak riset tapi produk lu oke. Oke lah, lu nggak ngerti USP tapi ternyata produk lu tuh orang tuh menganggap bagus. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau kalian kagak ngerti gimana caranya bikin orang datang ke toko. Karena yang paling penting ternyata adalah gimana caranya datangin orang ke toko. Gua pernah yang ngobrol sama satu kelompok, sebenarnya bukan satu kelompok sih, ini satu orang doang. Satu orang influencer yang punya follower cukup besar, udah termasuk jutaan lah. Cuman gimana ya, jujur gue nggak serak sama karakternya. Ketika di awal ketemu aja gue udah kayak, oh ini gini ya, kan kalian karena suka, misalnya ketika kita ngobrol sama orang kan kita suka feel ya, ini orang enak apa enggak, ini orang kayak gimana, ini orang, gue udah langsung merasa ini orang calon brengsek.
gitu. Jujur gue langsung merasa seperti itu. Memang sih belum ada fraudnya, tapi beberapa gengnya teman-temannya yang dia banggakan itu udah mulai nih ketemu ada fraudnya gitu loh. Ya lu ngerti kan fraud ya, aneh-anehnya gitu ya, yang ternyata mereka ini ya banyak dalam tanda kutip merugikan orang lain gitu ya. Nah, satu kalimat yang maksud gue tuh, dia tuh waktu itu, gue pernah waktu itu ngobrol, jadi ada satu bahasan di mana gue kepikiran kayak, oh ini orang kan punya audiens besar, yuk kita kerjasama bikin sesuatu A gitu ya, gue bilang seperti itu. Terus dia ada omongan kayak gini ke gue, dia bilang gini, oh kalau di komunitas gue sih coach, kita sih nggak penting produknya bagus atau jelek, yang penting itu siapa yang bisa bawa traffic, karena kalaupun produknya jelek, kalau trafficnya gede tetap aja penjualannya tinggi, banyak kok si A, si B, si C, dia ngomong. Dan ternyata nama-nama yang dia sebutin itu adalah nama-nama yang mungkin belum lama waktu lalu ya kalian juga pernah denger lah, lagi misalnya kayak diserang si A, diserang si B, diserang si C gitu kan. Terbukti bikin produk yang asal, terbukti bikin produk yang penting trafficnya besar. Tapi gini, kita mau ngomong kayak itu nggak bagus gitu ya. Itu kayak lu kayak nipu orang gitu kan. Tapi kan masalahnya gini, kalau dalam bisnis in the end terakhirnya adalah ya lu dapat penjualan berapa. Bener nggak? Gue orang yang termasuk cukup punya prinsip, gue nggak mau bikin yang kayak gitu kan. Gue mau bikin, oh kalau gue bikin sesuatu harus bagus, harus bermanfaat. Tapi ternyata ada orang-orang yang gue nggak peduli bagus apa jelek, yang penting gue dapet duit, yang penting trafficnya tinggi. Nah banyak seller itu mungkin mirip kayak gue, pengen yang penting bagus, tapi gini, kalau lo nggak bisa bawa traffic, apa yang lo bikin percuma. Jadi yang bener adalah ya lo juga harus ngerti gimana cara bawain traffic. Apakah itu lewat konten, apakah itu lewat live streaming, apakah itu lewat iklan, apapun itu lu harus bisa bikin traffic, karena traffic itu segalanya. Ketika lu punya traffic, produk lu bagus, udah itu tinggal nunggu waktu, pasti penjualan lu bagus. Tapi ketika lu nggak punya traffic, ya udah sebagus apapun lu pasti bakal mati kenapa? Kehabisan duit gitu kan. Meskipun kalaupun kalau gitu yang bagus kayak yang tadi dibilang tuh, yang gue bilang jahat gitu ya, tapi nggak juga, mereka pun satu persatu mulai ada kena nih, kayak kena di sini, kena di situ, kena di sini, akhirnya produknya ganti. Yang lama-lama menurut gue sih habis juga gitu loh. Jadi nggak, ujung-ujungnya susah juga gitu ya. Nah jadi itu dia tadi nih beberapa alasan kenapa sih banyak pemula gagal. Ada nggak sih cara ngebantu biar lebih smooth prosesnya? Sebenarnya kalau diomongin, bisa nggak kita tingkatin, kayak misalnya gini, gue bikin alasannya gue pengen bantu ningkatin persentase orang biar yang gagal tuh lebih dikit gitu loh. Tapi gue yakin yang gue lakuin juga nggak mungkin bisa. Maksudnya contoh gini lah, suksesnya 1% gitu ya. Kalaupun gue bisa ngelakuin, jangan kan jadi 2%, jadi 1,1% aja itu udah jago banget gitu, bener nggak? Nah apa yang bisa kita bantuin nih dalam situ? Misalnya gini, contoh kalian pemula gitu ya, pemula mungkin ada dua hal, lo bisa belajar atau lo bisa dikerjain. Belajar, kita di MEA punya program kerjasama yang namanya program konsultasi Ordal. Di Ordal ini kita punya tim yang bakal bantu kalian buat natain kalian tuh kayak gimana, butuhnya seperti apa, action apa yang harus lo ambil, bener-bener jadi mentor mendampingin toko kalian atau bisnis kalian dari awal sampai berkembang gitu kan. Nah atau kalau misalnya gue ngerti tapi gue gak ada waktu, nah bisa kita bantu kerjain. Nah kita bantu kerjainnya seperti apa ya, kita kan kerjanya bertahap, step by stepnya nih. Contoh kayak, oh ya udah step pertama ya lu sampai seperti ini gitu ya. Nah di mana di sini itu kita adalah orientasinya dari A lu bisa jadi B bisa jadi C gitu ya gitu. Nah kita punya target-target yang jelas, yang terukur, yang kalian bisa lihat ini bisa ngasilin apa enggak gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi itu dia tadi nih beberapa cara yang mungkin bisa ngebantu kalian. Nah gue pengen tahu pendapat kalian. Coba deh kalau lu lagi usaha, kasih tahu gue, lu tuh lagi di fase apa sih? Apakah lu udah mulai lewat 1 tahun, atau kalau lu lagi struggling, ataukah apa? Dan masalah apa yang lagi lu hadapin? Coba dong lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lu.